Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pengajian sirah nabawiyah, tentunya sirah seorang nabi kita, nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita mempelajari sirah tersebut maka kita akan mengetahui rentetan ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang turun, kapan turunnya ayat tersebut dan di mana turunnya ayat tersebut. Itulah diantara faedah kita mempelajari sirah nabawiyah. Adapun pelajaran minggu yang lalu kita telah menyampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal diutus, ketika beliau melihat mimpi seperti fajar subuh dan bermacam-macam bentuk wahyu yang beliau rasakan, sehingga terungkaplah teka-teki yang selama ini beliau rasakan. Artinya kenapa beliau dibelah dada, kemudian ketika beliau berjalan ke Gua Hira tidak ada orang yang memberikan salam, bahkan beliau masih merasakan bagaimana batu dan pepohonan memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana awal-awal pertemuan ketika 3 tahun beliau diwahyukan ingin bertahanus ataupun pergi ke Gua Hira dalam 1 tahun sekali dalam 1 bulan, dan di bulan tersebut pada bulan ketiga maka beliau pun diutus menjadi rasul ketika malaikat Jibril bertemu beliau menjadi seorang lelaki yang tampan, dan disitulah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian pada pertemuan yang hari ini yang akan kita sampaikan adalah di mana sallallahu alaihi wasallam terjadinya fatratul wahyu, artinya wahyu yang tersendat. Sebelum kita mulai, maka kita baca sedikit tentang syair daripada Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Abil Ais Al-Hanafi dari bait 22 dan 25. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة أخرى أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملا فرحمت الجنان نجوم هائلة. Dari bait 22 dan 25 ini sebagian telah kita jelaskan, di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, artinya tidak ada lagi pencurian ataupun kabar-kabar yang dilakukan oleh jin-jin yang mereka ingin mendengar kabar dari langit. Ketika mereka mendengar langsung dilempar oleh bintang-bintang oleh para malaikat, sehingga terputuslah kabar, artinya tidak ada lagi kabar. Kemudian juga ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diajarkan tsummal wudu'a was-salata 'allama. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah bagaimana cara berwudu. Ta'lim Jibril Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wudu was-salat. Itu ketika awal-awal maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj, maftaradat alaihi rak'atain kullu salat. Jadi semua salat itu 2 rakaat. Tidak ada yang 4 rakaat, tidak ada salat zuhur 2 rakaat. Tapi waktu itu belum ada salat zuhur. Belum ada taklif ataupun beban untuk melakukan salat 5 waktu. Jadi ketika awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka salat hanya 2 rakaat. Bahkan diriwayatkan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah, bersalatlah kepada Tuhan kalian bil 'ashyi, pada pagi dan petang, pada petang dan pagi hari. Jadi awal-awal salat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, sebelum Isra dan Mi'raj, sebelum salat 5 waktu, maka salat itu hanya salat 2 rakaat sebelum ghurubus syams, sebelum terbenam matahari, dan setelah terbenam, artinya salat tengah malam dan salat
Jadi 2 rakaat hanya sebatas salat itu. Nah, karena itulah awal-awal ketika Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya kalau langsung perintah, dan Allah Maha tahu, seandainya perintah langsung sholat 5 waktu maka belum siap. Dan Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita semua, Allah menciptakan manusia. Maka Allah tahu apa yang terjadi seandainya langsung diberikan sholat 5 waktu, tentu mereka tidak mampu. Nah, jadi pensyariatan sholat tersebut barulah nanti menjadi sholat zuhur menjadi 4 rakaat. Nanti insya Allah di bait yang akan datang, artinya setelah Nabi berhijrah 1 tahun di kota Madinah. Ya, jadi awal-awal sholat itu hanya 2 rakaat saja, yaitu pada tengah malam ataupun sebelum qabla turu'iyah, setelah terbit matahari. Kemudian Jibril juga mengajarkan bagaimana cara berwudu. Fatawadda'a Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi. Jadi Jibril yang wudu, maka Nabi pun melihat. Nah, jadi subhanallah, jadi memang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menempel Jibril, dan Jibril mengajarkan ibaratnya. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril. Setelah bertemu di Gua Hira, Nabi selalu ingin bertemu dengan malaikat Jibril. Walaupun Nabi pernah ketakutan, ya ketika langsung melihat Jibril, ketika setelah dari Gua Hira melihat Jibril, dan Nabi ketakutan, ya, dan bertemu dengan Khadijah. Maka Nabi diajarkan bagaimana cara wudu. Nah, insya Allah cara wudu hari ini yang kita pelajari bukanlah tanpa sanad, bukanlah tanpa dasar. Artinya begitulah Nabi sebagaimana dalam hadis-hadis diajarkan bagaimana cara berwudu. Wa shalla Rasulullah bi salatihi thumma sarafa Jibril, dan Rasul pun kemudian diajarkan bagaimana cara salat. Mungkin dari iftitah, dari takbiratul ihram sampai juga dengan sujud. Thumma sarafa Jibril, maka Jibril pun hilang. Jibril pergi kemudian hilang. Kemudian juga ta'yin Jibril awqat salat, yaitu Jibril menentukan waktu-waktu salat. Nah, ini tentu nanti setelah diajarkan lagi setelah Isra dan Mi'raj, yaitu bagaimana salat maghrib, kemudian hina ghabatis syams, setelah terbenamnya matahari, kemudian salat isya, kemudian salat subuh ketika sudah fajar, ya, kemudian salat zuhur, dan waktu-waktu diajarkan. Bahkan di kali kedua diajarkan Jibril salat isya itu adalah ini tentu setelah Isra Mi'raj nanti isya disalat di sepertiga malam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Tsumma qala ya Muhammad, as-salatu fima baina salatuka al-yawm wa salatuka bil ams." Jadi wahai Muhammad, sesungguhnya kamu lakukanlah praktek salat sesuai dengan aku ajarkan yang kemarin hari dan hari ini. Artinya Jibril pernah juga salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam. Nah, ini kalau kita belajar di fikih nanti artinya ada waktu. Berarti ada juga Nabi SAW pernah sholat dengan para sahabat, sholat isya itu di pertengahan malam. Karena para sahabat melihat Nabi yang keluar dari rumah, kalau Nabi keluar mereka langsung sholat. Jadi di pertigaan malam. Nabi mengajarkan umatnya, artinya nggak harus di waktu sholat, betul. Sholat yang paling as-salatu ala waktiha. Amal apa yang paling mulia ya Rasul, kata Nabi? Sholat di waktunya. Tapi khusus sholat isya, Nabi pernah mengajarkan untuk sholat di sepertiga malam, di pertengahan malam. Baik, kemudian kita lanjutkan ketika fatratul wahyu, yaitu ketika masa terputusnya wahyu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terputusnya wahyu, Nabi sangat rindu untuk bertemu dengan malaikat Jibril kembali. Jadi dalam riwayat ada dikatakan 1 kali, ada juga 2 kali, ya, 2 kali terputusnya wahyu. Nah, terputusnya wahyu yang pertama tersebut adalah ada yang mengatakan 3 tahun. Nah, ini lama, ya. 3 tahun. Artinya setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama al-insana ma lam terputus wahyu. Ada yang mengatakan, Imam Ibnu Katsir berkata antara
2 tahun sampai 2 tahun setengah. Wallahu a'lam. Ya, ada yang mengatakan juga 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan khamsatul ma'ishur 25 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Jadi tentu ini sangat memberikan efek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah di awal-awal putusnya wahyu itu agak lama, antara 2 tahun. Ya, kemudian putus wahyu yang kedua nanti antara 15 hari ataupun 40 hari. Nah, wahyu yang kedua setelah surah Al-Alaq, maka para ulama pun mengatakan, ya, ketika dalam satu riwayat hadis Bukhari Muslim, ketika terputusnya wahyu, thumma fatara anni al-wahy, fabaina ana amshi sami'tu sawtan minas sama. Ketika terputusnya wahyu tersebut, maka ketika aku berjalan, aku mendengarkan suara dari langit. Farafa'tu basari qibalis sama, maka aku pun melihat ada suara dari langit. Fa'idal malak alladhi ja'ani bihira, sesungguhnya itulah malaikat, ya, yang datang kepadaku di gua Hira, qa'idun ala kursi baina sama'i wal ardh. Malaikat tersebut lagi duduk di kursi antara langit dan bumi. Faju'iftu, maka aku ketakutan. Hatta hawaitu ilal ardi, sampai-sampai aku hampir jatuh ke tanah. Faji'tu ahli, maka aku pun datang kepada Khadijah. Faqultu zammiluni zammiluni, selimutlah aku, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka turun ayat, kemudian turunlah surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka turunlah ayat tersebut, maka suruh selimut karena Nabi ketakutan. Ya. Bahkan ada dalam riwayat, tapi riwayat dhaif, tetapi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Katanya bahwasanya Nabi SAW ketika terputusnya wahyu tersebut, Nabi memanjat ke sebuah bukit dan ingin menjatuhkan dirinya ke daratan, dan ingin bunuh diri. Ya, namun hadis ini hadis dhaif. Ya. Orang-orang Syiah mengatakan kok bisa di hadis Bukhari ada hadis dhaif. Ya, tapi kita katakan bahwasanya di hadis Bukhari walaupun sahih ada beberapa hadis yang mu'allaq. Nah, ini perlu diketahui ya, yang memang disampaikan karena hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Nah, hadis yang diriwayatkan tabi'in dia tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah hadis tersebut hadis mursal. Jadi tabi'in enggak ketemu dengan Nabi, dia tidak ketemu dengan sahabat, tapi langsung dari dia ke Nabi. Nah, ini enggak ada sanadnya. Jadi tabi'in yang enggak pernah lihat Nabi langsung disandarkan kepada Nabi. Kalau kita katakan hadis tersebut benar, Nabi ingin membunuh diri, ya maka kita katakan wajar-wajar saja. Namun Nabi ditegur ketika Nabi ingin manjat, kemudian muncullah suara, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi pun tenang, enggak jadi bunuh diri. Engkau Rasulullah haqqun, engkau Rasul yang benar. Jadi Nabi pun akhirnya terang, karena Nabi sedih, artinya Nabi rindu, walaupun Nabi ketakutan, Nabi ingin bertemu terus dengan malaikat Jibril tersebut. Ya, subhanallah. Bahkan dalam riwayat pernah datang ini pada terputusnya wahyu yang kedua. Maka Nabi pun mengeluh ketika terputusnya wahyu antara 2 malam ataupun 3 malam, 3 hari. Faja'at imra'ah, maka datanglah istri dari Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini suka kali mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pun mencela Nabi. Bagaimana dakwah Nabi ketika Nabi mulai berdakwah dengan sir, dengan rahasia-rahasia. Kita katakan sebelumnya kita sudah sampaikan Nabi naik ke gunung Safa memanggil, ya wahai orang-orang Quraisy, kalau saya bilang ada musuh dari belakang menyerang kalian, apakah kalian percaya aku tuh musaddiqi? Apakah kamu percaya kepadaku? Percaya engkau adalah, kami tidak pernah mendengar engkau orang yang menipu. Pasti bilang saya ana lakum nadhir, aku adalah petunjuk bagi kalian, aku adalah utusan Allah. Maka mereka pun banyak yang tidak beriman. Dan dahsyatnya Abu Lahab mencela, tabban laka ya Muhammad, ini imra'ah, celaka engkau wahai Muhammad. Ini istrinya Abu Lahab, ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitan faqad tarakaka. Wahai Muhammad, aku sangka ini mudah-mudahan syaitan kamu, itu malaikat Jibril maksudnya, telah meninggalkan kamu.
Ya, aku tidak melihat kamu dengannya semenjak 2 malam ataupun 3 malam. Maka turunlah ayat Al-Quran. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi penggalahan hari, ya, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak menyia-nyiakanmu. Artinya pelajaran. Artinya wahai Muhammad, tentu Muhammad berkecil hati Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, ya, itu menyakitkan hati Nabi SAW. Oleh karena itu, inilah masa terputusnya wahyu, dan kita ketahui bahwasanya di antara orang-orang yang beriman awal-awal sekali, ketika kita katakan bahwasanya yang pertama adalah istri beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Tentu kalau istri tidak beriman ini sangat menyakitkan seorang nabi, ya. Bagaimana seorang Nabi Lut, ya, apalagi Nabi Lut, Nabi Nuh, ya. Seorang nabi bisa saja istrinya tidak beriman. Nabi Nuh contoh dalam Al-Quran. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Ini Allah contohkan, artinya ada seorang hamba yang saleh, istrinya Nabi tidak beriman. Nabi Lut tidak beriman. Alhamdulillah Nabi SAW, Khadijah mendampingi Nabi SAW, ya, dan dia beriman dan dia percaya. Bahkan dia mengatakan, jangan takut, orang seperti engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Engkau orang yang baik, nyambung silaturahmi, engkau orang yang tidak pernah berdusta, engkau membantu orang dengan keringatmu kadang memberikan ke orang-orang yang tidak mampu, engkau selalu menegakkan kebenaran. Tidak mungkin orang-orang sepertimu disia-siakan. Maka Nabi pun tenang. Ini pelajaran bagi kita para ibu-ibu, istri-istri yang kalau suami kita lagi ada masalah, pilkada, yang dihina oleh orang, misalkan kita seorang pejabat, tenang Bapak, insya Allah Bapak tidak pernah korupsi, insya Allah Allah seperti itu. Ya, kemudian setelah berimannya Khadijah, tentu seorang setelah itu adalah Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Nabi SAW, ya, sepupu Khadijah, ya, sepupu Khadijah, itu berimannya Waraqah bin Naufal. Nah, ketika Waraqah bin Naufal ini mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya ini ajaran yang kamu bawa Muhammad pasti akan didustakan, latukadziban, maka Nabi pun diam. Maka ya, akan didustakan. Dan yang seperti kamu bawa ini wahai Muhammad, latu'dhiyanna, kamu akan dicerca. Maka Nabi pun diam. Tapi kemudian kamu akan dikeluarkan dari negeri kamu. Kamu mukhrijiyah. Nabi diam ketika didustakan, kamu akan didukai, artinya dicerca, maka Nabi pun diam. Ketika Waraqah bin Naufal, ya, Waraqah ini kita katakan dia adalah orang yang beriman setelah Khadijah. Awal-awal beriman, dia adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Ya, dia termasuk Al-Ahnaf. Ada beberapa orang yang Al-Ahnaf yang memang mereka tidak pernah menyembah berhala. Dan dia mengatakan, kalau seandainya umur saya masih hidup, la ansuranna, aku akan menolong si Muhammad ini sampai aku meninggal. Ya, namun Waraqah tidak masuk, artinya dia dijamin surga oleh Nabi SAW, walaupun dia tidak sempat beriman ketika Nabi menjadi utus menjadi Rasul, tapi dia sudah tahu ajaran seperti ini akan didustakan. Maka ketika dia mengatakan kamu akan dikeluarkan dari negerimu, Nabi pun berkomentar, Allah mukhriji, apakah aku akan dikeluarkan? Na'am, qala na'am. Jadi Nabi sedih. Ya, jadi orang kalaupun didustakan ibadah itulah. Bukan ajaran baru, ya udahlah. Tapi ketika dikeluarkan sepakat semua kaum akan dibebit dari kampung yang tercinta, maka Nabi SAW sungguh bersedih. Ya. Maka Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, wallahi ya Makkah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah.
demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan negeri yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, demi Allah seandainya kaummu tidak mengeluarkanku dari negerimu maka aku tidak akan keluar. Itu Nabi ketika Nabi berhijrah dengan Abu Bakar. Sedih, Nabi sempat, Wallahi innaki, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ketika Nabi pergi meninggalkan Mekah, Nabi sudah tidak akan kembali lagi, akan kembali ketika kita jelaskan di kisah Fathu Mekah nanti. 13 tahun meninggalkan negerinya, sedih. 10 tahun tidak meninggalkan Mekah nanti. Ya, sedih Nabi SAW karena dikeluarkan oleh negerinya. Bahkan mereka bersepakat nanti kalau kita katakan ketika awal-awal Nabi berhijrah ingin dibunuh. Harus lebih dari kampung. Kalau semua ingin membunuh Nabi SAW. Dalam kesempatan yang lain Nabi pernah berkata, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya." Sesungguhnya engkau adalah sangat negeri-negeri yang sangat mulia, yang sangat baik, dan negeri yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakattu ghairak. Seandainya kaummu tidak mengeluarkanku dari negerimu, maka aku pun tidak akan keluar ke negeri yang lain. Bagaimana cinta? Masa lalu Nabi SAW di situ, sampai Nabi berusia 40 tahun lebih di situ, kenangan bertemu dengan Khadijah di situ. Anak-anak Nabi semua lahir di Mekah, nostalgia Nabi lahir remaja ketika anak-anak kecil di Mekah. Kakeknya Nabi SAW di Mekah, semua di Mekah. Bapaknya di Mekah, Aminah di Mekah, Nabi keluarkan. Maka itu Nabi sedih. Ketika dikatakan dia dikeluarkan, maka Nabi pun sedih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kisahkan setelah Warakah beriman, tentu diantaranya adalah yang beriman adalah dari remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa huwa yawma idzin ibnu asyra sinin. Waktu itu Ali bin Abi Thalib berusia 10 tahun. Dari kalangan remaja yang awal-awal beriman itu Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Nabi SAW. Nabi ini berjasa, Abu Thalib berjasa terhadap Nabi SAW. Maka ketika Nabi sudah menikah dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya, Nabi pun sudah berhasil di perdagangannya, maka Nabi pun ingin membantu Abu Thalib. Abu Thalib ini punya kedudukan di Quraisy. Dia seorang yang sangat dipandang, ya. Tapi dia masalahnya Abu Thalib hartanya sedikit, ya, seorang yang tidak banyak harta. Maka datanglah Nabi Muhammad dan Abbas, yaitu paman Nabi, sama-sama punya duit, ya, karena Abu Thalib ini banyak anaknya. Maka kata Abu Thalib, ambillah, ya, kata Abu Thalib, ambillah di antara mereka, maka tinggalkanlah akil bersamaku. Maka Nabi pun mengambil Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib diambil oleh Abbas. Jadi seperti itu. Hari ini ya, kita mungkin sedikit sudah seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin kita sering ambil anak adik yang sudah meninggal, anak kakak, kita sekolahkan di tempat kita. Ya. Hari ini terbalik, bahkan kita jadikan ya bisa membantu-bantu tentu, tapi zaman dahulu seperti itu. Bahkan dari keluarga suami lah yang membantu. Ya, jadi dibantu seperti itu. Maka Ali pun Islamlah bersama Nabi SAW, dan Nabi sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan nanti bagaimana Nabi menikahkan putrinya dengan yaitu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian itu di antara remaja, dan di antara golongan muda, yaitu yang pertama sekali Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Harithah adalah budak Nabi SAW. Sebenarnya Zaid ini adalah bukan budaknya Nabi, yaitu dia adalah budaknya Hakim bin Hizam. Ya, siapa Hakim bin Hizam ini? Yaitu adalah ponakannya Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah ponakannya Khadijah bintu Khuwailid. Maka ada kisah yang menarik. Jadi suatu ketika bapaknya Harisah bin Surahbil, ya, tapi ibunya jadi tidak datang. Ibunya Zaid bin Harisah itu datang ke suatu daerah. Kemudian Zaid bin Harisah ini
Dia diculik ketika masih kecil, sama seperti kisah Salman Al-Farisi yang kita sebutkan. Ketika kecil diculik, jadi kalau anak-anak bayi zaman dahulu diculik itu bisa akhirnya jadi budak, padahal dia asalnya bukan budak. Diculik maka dia pun dijual. Nah, jadi dijual dengan harga yang murah kayak zaman dahulu. Kalau sekarang tuh, subhanallah, ada kejadian juga ini sebelum puan kemarin kita dengar di berita ada seorang dosen yang diculik remaja laki-laki SMP. Ini terjadi di Aceh, alhamdulillah, berbahaya sekali. Ya, sehingga kita takut anak-anak kita keluar. Ya, diculik, sekarang sudah terdeteksi ternyata sudah tinggal tulang. Ternyata kita dengar organ tubuhnya dijual. Itu karena di Aceh, bahaya. Kalau di Jawa sudah banyak. Ya, dijual ginjalnya, jantungnya, alhamdulillah, jangan sampai ada. Ya. Nah ini diculik, ya. Mantan jahiliyah saja dahulu diculik, dijual sama orang. Dijadikan budak ini, dijual organ, anak jiwa, anak udah luar biasa, keji banget, sangat keji ya ini. Nah Zaid bin Haritsah ini akhirnya dijual, jadilah dia budak dibeli oleh Hakim bin Hizam. Kemudian ketika datang Khadijah maka dikasihkan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Maka tinggallah Zaid bin Haritsah dengan Khadijah berapa lama? Bahkan sampai Nabi mencintai Zaid bin Haritsah, maka orang-orang menyebut Zaid bin Muhammad. Saking Nabi cinta kepada Zaid bin Haritsah, maka disebutlah dia namanya Zaid bin Muhammad. Dipanggil Zaid Muhammad. Zaid mana? Zaid Muhammad. Nabi sangat cinta Zaid tersebut. Ada sebuah kisah ketika Zaid didengar dan diketahui oleh bapaknya ketika sudah remaja, karena maka orang tua datang kepada Nabi berkata, "Ya Sayyid Qaum, ya Abdul Muttalib, antum jiranullah. Wa tafakkuna al-awani wa tut'imuna al-ja'i." Orang yang baik, orang yang beri makan, wahai engkau anaknya Abdul Muttalib, kami datang untuk mengambil anak kami sendiri. Apa tebusannya? Baru peng boleh, lu ngaco ada dulu. Ya. Kata Nabi, kenapa ini tebusan-tebusannya anak? Silahkan kacau. Kalau dia mau tinggal bersamamu silahkan. Kalau dia tinggal bersama saya maka biarkanlah dia bersama saya. Fa in ikhtaraka ma fadar, kalau dia memilih untuk kamu. Wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi akhtar alam. Kalau dia memilih aku, terserah Allah lah, dia memilih aku. Fada'ahu Rasulullah, maka Rasulullah pun memanggil si Zaid bin Haritsah. Faqala, dan laki-laki ini siapa ini? Maka Nabi dia mengatakan hada abi, inilah bapakmu Haritsah bin Syurahbil. Dan ini pamanmu Ka'ab bin Syurahbil. Kalau kamu mau insyita, aja anakku mau insyita. Ikhlas Zaid. Faqal uqima. Enggak, wahai Nabi, aku tinggal bersamamu. Enggak, milih orang tuanya, aku pilih dulu. Maka bapaknya pun berkata, "Ya Zaid, atakhtaru huriya ala abika wa ummika wa baladaka Allah." Kah kepilih budak, kaji ke budak, kepilih dari katem dia ke budak, katem tinggal dengan Muhammad ini daripada ketinggalan orang Sirong. Maka Zaid pun berkata, "Inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an." Aku telah melihat dari orang Ibnu Abdul Muttalib ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini kalau bukan akhlak Nabi SAW, enggak dipilih ini. Bagaimana Nabi SAW, bahkan kita katakan ya, ketika Nabi punya Anas bin Malik, ya, Nabi mengatakan, saya bekerja dengan Nabi 20 tahun, tidak pernah mendengar Nabi mengeluh, nyokokkan salah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana luar biasanya Nabi. Zaid bin Haritsah memilih Nabi daripada bapaknya sendiri. Ya, bahkan kemudian Nabi pun membebaskan Zaid, memerdekakan Zaid, dan jadilah Zaid dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai. Bahkan anaknya nanti Usama menjadi hibbu Rasulullah, itu cucu yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini kisah Islamnya Zaid bin Haritsah. Nah, setelah pemanggilan Zaid bin Muhammad, maka turunlah wahyu. Nah, ini perlu Bapak tahu dalam surat Al-Ahzab. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Maka para sahabat tetap memanggil si Zaid bin Muhammad sebelum turun ayat ini. Maka dulu anak angkat dipanggil kepada bapak angkatnya, Pak.
Ibaratnya nama kita Muhammad, nama anak angkat kita misalkan Abbas bin Muhammad, padahal bapaknya namanya Ali. Tidak dipanggil Abbas bin Muhammad. Nah, dulu Zaid dipanggil bin Muhammad, maka turunlah ayat tersebut menegur Nabi SAW dan semua para sahabat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka, huwa aqsatu indallah, surah Al-Ahzab ayat 5. Nah, jadi setelah turunnya ayat tersebut, semua anak angkat tidak boleh lagi disebut nama bapak angkat, melainkan disebut bapak mereka, walaupun dia tinggal dengan bapak angkatnya. Maka kami pun para sahabat mengatakan tidaklah memanggil lagi Zaid bin Muhammad, maka setelah itu kami memanggil Zaid bin Harithah. Kemudian Islamnya seorang yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ini luar biasa dirinya. Wa kana Abu Bakr rajulan mu'allafan biqaumihi muhibban sahlan wa kana ansab Quraisy li Quraisy. Abu Bakar ini subhanallah, ya. Allah memberikan kejayaan Islam dengan imannya Abu Bakar. Nah, jadi memang kalau dakwahnya berlecit, urun kaya. Ya. Ustaz Irwan di teman-teman BBC dan yang lain-lainnya, artinya ada orang-orang yang memang yang support selalu dakwah. Memang begitulah Allah jadikan ini dakwah. Ya. Banyak orang kaya, tapi ada orang kaya nggak support. Tapi ada orang-orang yang kaya, yang punya jabatan, punya kedudukan, pasti ada orang yang ikut berdakwah. Dia mensupport nih ustaz-ustaz, dia mensupport ini para mubalik-mubalik, dan ada sampai akhir zaman. Tentu ada juga musuh pasti. Nah, Allah bikin Islam jaya ini melalui Abu Bakar. Kalau nggak ada Abu Bakar mungkin tidak akan tersebar hari ini dakwah Nabi SAW. Maka Abu Bakar adalah seorang yang sangat dihargai, orang yang paling tahu tentang nasab. Nah, zaman ya, orang-orang yang paling mufuk tentang nasabnya, anaknya mau merokok kan jadi kan ngelur family nama. Jadi orang suka bergaul dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang suka berhubungan sosial. Beliau pun adalah kana rajulan tajira, pedagang yang hebat, kaya raya, punya akhlak yang sangat mulia dan orangnya gampang nangis, ibu sekalian. Gampang sedih. Terutama kaum ibu-ibu ini sangat suka, bapak-bapak yang suka menangis. Ya. Cepat lentur hatinya, lembut. Ibu-ibu galak. Dulu ibu-ibu saya teringat suka sekali sama Agim. Tapi semenjak Agim nikah kedua, nggak ikut. Bapak jadi ya. Siapa-siapa yang suka pas nikah kedua udah nggak jadi penggemar ibu-ibu lagi. Jadi seperti itu. Jadi Abu Bakar subhanallah ya, orangnya gampang menangis. Jadi orang suka sering ketemu sama Abu Bakar minta nasihat. Jadi ketika Islamnya Abu Bakar ini sangat mempengaruhi dakwah Nabi SAW. Dan luar biasanya Abu Bakar, dari Abu Bakar tersebut Islamlah orang-orang yang hebat. Nah, jadi Abu Bakar ini ketika Islam dakwah dengan sembunyi-sembunyi, Abu Bakar ini juga dakwah juga, dia melakukan dakwah juga. Dan yang Abu Bakar dakwah ini bukan orang sembarangan. Orang-orang yang hebat, diantaranya Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq adalah banyak nih. Kita sebutkan semua. Ini seharusnya kita sebutkan nih, kalau di kitab ini banyak sekali. Ada beberapa orang ya. Di antaranya adalah mereka adalah 5 orang yang sudah dijamin surga oleh Allah SWT. Jadi pahala Abu Bakar itu luar biasa. Siapa di antara mereka? Utsman bin Affan. Pedagang kaya raya. Dari Abu Bakar nih. Akhirnya ini orang kaya dakwah orang kaya lagi, jadi tersebar dakwah. Akhirnya karena dakwah kalau jauh-jauh ceramah kita nggak bisa. Dakwah ini perlu support, perlu dana. Makanya orang-orang seperti itu ya. Kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, orang paling kaya raya. Kita ceritakan, pernah kita cerita bahwasanya dia nggak bisa tidur dengan istrinya, dapat 2 emas ya kekayaannya, keuntungan dia kemudian semua disedekahi. Pahala dia semua ini ke Abu Bakar. Bisa kita bayangkan bagaimana pahalanya Abu Bakar. Dan pahala Abu Bakar itu ke Nabi SAW semua. Ya, semua umat ke Nabi SAW. Wajar kalau Nabi SAW adalah orang yang pertama kali buka pintu surga, karena kita katakan tadi semua pahala umatnya kepada Nabi. Nah, sahabat-sahabat mulia ini pahalanya ke Abu Bakar, karena beliaulah yang mendakwah. Makanya hadirin hari ini saya juga termasuk salut ya, di antara sebagian jamaah-jamaah, misalkan jemaah tabligh, ya, ada beberapa yang mereka mendakwahi ke negeri-negeri yang belum Islam ini ya.
Hari ini kita dakwah, kita udah Islam semua, sekedar amar ma'ruf, tapi ada nggak kita dakwah daerah yang belum Islam? Seandainya satu daerah itu kita Islamkan gara-gara kita, semua pahalanya kepada kita. Subhanallah. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa dakwah dia datang itu kan ada modal itu, tapi nggak tahu Allah kasih kemudahan dia pergi, dia cinta itu, dia datang ke daerahnya, dia dakwah ke sana sini, dia sudah menikmati, sudah merindui seperti itu karena dia tahu bagaimana pahala orang yang berdakwah ini luar biasa hadirin. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, ya Allah, ini semua asal surga. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu ada 10 orang mereka, mubasyirin bil jannah. Nah, kalau Nabi sudah bilang di jannah surga, apakah meleset? Tidak. Karena Nabi SAW sudah diwahyukan oleh Allah. Begitu langsung Abu Bakar. Subhanallah. Ya. Bahkan dalam riwayat ada orang yang akan masuk surga tanpa surga dan tanpa hisab, berdiri mukasya. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari orang tanpa hisab, tanpa azab. Wa anta minhum. Begitu langsung wa anta minhum. Berarti sudah jaminan kamu termasuk. Amanlah. Berarti Nabi tahu dari langit. Nabi tahu dari malaikat Jibril. Sudah termasuk ini indahnya ya, beruntungnya para sahabat yang tinggal bersama Nabi SAW. Tapi kita jangan iri ya, jangan sedih karena Nabi mengatakan tuba liman lam yarani wa amana. Sungguh beruntung orang yang tidak melihatku namun mereka beriman kepadaku. Jadi luar biasa nih Abu Bakar As-Siddiq, dan banyak ya, diantaranya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Ubaidah bin Haris. Ini banyak kalau kita sebutkan semua ya, panjang ya, ini tidak cukup waktu ya. Sebenarnya kita harus tahu ini. Mereka adalah orang-orang yang mempopulerkan Islam. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam. Orang yang hafal presiden pertama, presiden kedua, apalagi kita hafal ya. Bahkan gubernur kita tahu semua. Harusnya kita tahu juga mereka justru dari mereka lah Islam ya, berjaya hari ini sampai kita. Islam di surga dan neraka lebih daripada sekedar gubernur, lebih daripada sekedar presiden. Ya, harusnya kita pelajari sirah mereka. Ya, sirah para sahabat. Mungkin kalau sudah selesai sirah Nabawiyah bisa kita pelajari sirah Nabawiyah. Mereka orang-orang yang tidak tergoyahkan iman mereka. Ya. Ridwanullah alaihim. Kemudian Nabi juga dengan memuji Abu Bakar pernah berkata, ma'aradtul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah. Tidaklah aku tawarkan Islam kepada seseorang kecuali pasti mereka sempat merasa ragu-ragu. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Fa innahu lam yatala'san fi qawli. Maka ia tidak terbata-bata dalam. Jadi Abu Bakar tidak ragu-ragu ketika ditawarkan Islam, aku langsung beriman. Luar biasa Abu Bakar. Maka dalam sebuah hadis, kalau seandainya satu umat di sini imannya ini iman Abu Bakar, maka lebih menang iman Abu Bakar. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi pulang, ditanya dari mana ya Nabi SAW? Ya, lalu dari Baitul Maqdis, Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, bertemu dengan Allah, disuruh satu waktu, kemudian kembali lagi dalam satu malam. Waktu itu mulailah orang-orang ragu pada Islam. Bahkan ada yang murtad begitu. Namun Abu Bakar tidak ragu-ragu. Luar biasa. Makanya Nabi sangat menyayangi Abu Bakar. Ya, semua orang ragu-ragu waktu itu lah. Kapreh Muhammad. Bukan. Zaman tersebut belum ada transportasi, belum ada pesawat. Bahkan hari ini kalau kita katakan pun langsung kita ke Palestina, kemudian balik lagi, kemudian kita naik ke langit, kita dikira orang gila. Itu di zaman itu belum ada sepeda belum ada, motor belum ada. Nabi mengatakan seperti itu. Bukankah Muhammad ada orang yang mengolok dalam satu malam kau balik? Pertahankan tuh kata-kata kamu. Jadi ingin diolok Nabi. Semua orang sudah ragu, bahkan sebagian murtad kecuali Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anhu. Maka wajar Abu Bakar dipilih menjadi kekasih Nabi SAW. Ya, sahibah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, diabadikan dalam Al-Quran sahabatnya Nabi. Bahkan Nabi SAW
mengajak Abu Bakar untuk berhijrah bersama. Jadi semua orang hijrah ke Madinah kecuali Abu Bakar. Dan ketika itu kata Abu Bakar, tidaklah aku meneteskan air mata melainkan aku diajak oleh Nabi SAW untuk berhijrah bersama Nabi SAW. Itu dia Abu Bakar. Dan Nabi memilih Abu Bakar menjadi teman dekatnya. Abu Bakar sudah siapin unta untuk Nabi SAW. Jadi nggak tahu tapi ternyata memang itu as-suhbah. Ya. Tidak pernah Abu Bakar menetes mata kecuali ketika diajak oleh Nabi SAW. Jadi temannya Nabi ketika berhijrah. Ini luar biasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik hadirin, mungkin ini saja pada kali ini, yaitu dengan dakwahnya Abu Bakar maka Islamlah tersebar, ya, bahkan bagaimana Abu Bakar menjadi banyak orang-orang yang masuk Islam di awal dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka banyaklah orang-orang yang beriman. Maka dikatakan waktu itu ketika dakwah secara sirriyah, mereka adalah angkanya sekitar 70-80 orang, tidak ramai. Dan Nabi tidak terang-terangan, tidak berani karena Nabi khawatir sebagian yang beriman ini nanti apalagi golongan muda akan ditindas oleh majikannya, bahkan dibunuh, ya, disiksa dan lain-lain. Maka mereka pun beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka beribadah di rumah Arqam bin Abil Arqam, tidak ada yang tahu. Karena Arqam bin Abil Arqam adalah dari kabilah Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Jadi orang nggak tahu karena tengah malam masuk orang muda, Bilal masuk. Jadi nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu seorang pun. Ya. Nah, jadi subhanallah, ini adalah isyarat. Jadi dakwah secara sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang bagaimana dakwah secara terang-terangan. Maka disinilah terjadilah penyiksaan, penindasan kaum muslimin sehingga sebagian mereka pun Nabi menyuruh hijrah ke negeri Habasyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan pelajari sirah Nabi Muhammad SAW semakin kita cinta kepada Nabi SAW. Kita dibangkitkan bersama Nabi SAW. Semoga kita juga dipanggil oleh Nabi meminum di telaganya Al-Kautsar, sehingga siapa minum di telaga Nabi SAW tidak akan dahaga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.